Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tubba'ihi bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sadaqallahul aliyyul azim. Pertama-tama, al-faqir ilallah, saya mengajak kepada semua hadirin hadirat memuji kepada Allah dengan hati kita dan dengan lisan kita atas segenap karunia-Nya, segenap kebaikan-kebaikan-Nya, kasih sayang-Nya yang Allah hujankan kepada kita semua dan kepada semua orang-orang yang kita sayangi. Terkhusus keluarga kita dan orang-orang yang menjadi mata rantai keberadaan kita, yaitu orang tua kita sampai Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan anak cucu kita sampai akhirnya. Bahkan bukan sekedar atas nikmat, atas kebaikan Allah yang Allah berikan kepada mereka saja, hatta kepada binatang-binatang
yang kita miliki, hatta kepada barang-barang yang Allah berikan kepada kita, hatta kepada tempat yang kita ada di tempat tersebut, hatta kepada waktu yang mana kita diliputi dengan waktu tersebut, hatta kepada segala fasilitas hidup yang Allah wujudkan dan yang Allah suguhkan kepada kita semua. Ini semua menjadi bagian-bagian yang harus kita syukuri. Bukan cuma ketika kita sehat kita bersyukur kepada Allah, bukan cuma sekedar itu saja, tapi juga ketika Allah memberikan kesehatan kepada binatang-binatang peliharaan kita, kita wajib bersyukur. Keselamatan yang Allah berikan kepada binatang-binatang peliharaan kita, kita wajib syukur. Hatta kepada tumbuh-tumbuhan yang kita tanam, yang kita pelihara, ketika tumbuh-tumbuhan tersebut disuburkan oleh Allah, ketika buah-buahnya dihadirkan oleh Allah dengan baik, sehingga panen kita sesuai dengan yang kita harapkan, bahkan lebih daripada apa yang kita harapkan, tentunya wajib kita syukuri semuanya. Ketika tanah yang mana kita berada di atasnya, lalu tanah ini subur, ketika udara yang kita hirup, udara ini sehat, udara ini nikmat, ketika angin yang meniup yang menjadi kesegaran bagi kita, itu semua wajib kita syukuri. Karena musibah yang Allah berikan kepada itu semua yang barusan disebutkan, bagian daripada musibah yang menimpa diri kita. Kita tidak mau burung-burung yang kita miliki, yang kita sayangi, disakitkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah. Kita tidak mau kambing-kambing yang kita pelihara disakitkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah. Ternyata musibah yang menimpa kambing sekalipun bagian daripada musibah yang menimpa kita. Begitu pula nikmat yang Allah suguhkan kepada itu semua bagian daripada nikmat yang Allah suguhkan kepada kita, yang semuanya wajib kita syukuri. Wabil khusus
Al-Faqir mengajak untuk memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas karunia hidayah, petunjuk dari Allah kepada hati kita, sehingga hati kita dengan petunjuk Allah kita mengenal Allah. Hati kita dengan petunjuk Allah kita mengenal para utusan-utusan Allah yang Allah agungkan. Terkhusus Nabi kita, Nabi terakhir, Rasul terakhir, dan imam semua Nabi, imam semua Rasul, yang memiliki kendali pertolongan, yakni syafaat yang total pada hari kiamat kelak, di mana semua nabi dan semua rasul semuanya bernaung di bawah bendera nabi kita semua. Semua nabi dan semua rasul semua menunggu instruksi dari nabi kita semua. Semua nabi dan semua rasul berharap syafaat dari nabi kita semua, dan seluruh makhluk pada hari kiamat kelak mereka semua menunggu syafaat pertolongan dari nabi kita semua, karena semua tahu pada hari itu walaupun di dunia mengingkarinya, walaupun di dunia mendustakannya, walaupun di dunia tidak mengetahuinya, tapi kelak pada hari kiamat semua akan tahu bahwa tidak ada utusan Allah yang diberi wewenang dan diberi kedudukan bisa menolong semua makhluk pada hari kiamat terkecuali Nabi kita semua, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pantas kalau Nabi Isa alaihi salatu wassalam pun menginginkan dan berhasil menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pantas kalau Nabi Khadir, yang mana Nabi Musa alaihissalatu wassalam pernah berguru kepadanya, Nabi Khadir alaihissalatu wassalam menginginkan dan berhasil menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga hidayah yang harus kita syukuri, petunjuk dari Allah kepada hati kita, sehingga hati kita mengenal kepada bagaimana cara bergaul dengan Allah, bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana cara mengingat Allah, bagaimana cara mengagungkan Allah, bagaimana cara bersyukur kepada Allah, bagaimana cara untuk bisa dekat dengan Allah, bagaimana cara untuk bisa bertemu dengan Allah. Ini hidayah yang sangat mahal sekali, dan juga hidayah yang harus kita syukuri adalah petunjuk Allah kepada hati kita, sehingga hati kita bisa mengetahui bagaimana cara bergaul dengan semua
kekasih Allah, baik itu para nabinya, para rasulnya, para malaikatnya, para wali-walinya, para ulama-ulamanya, para syuhada-syuhadanya, dan semua hamba-hambanya yang beriman, baik itu umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun umat seluruh rasul-rasul yang lainnya, baik itu yang masih hidup maupun yang sudah ada di alam barzakh, bahkan yang masih ada di alam arwah, yang mana mereka sudah ditetapkan oleh Allah di azalinya bahwa mereka kelak ketika dihadirkan di dunia akan menjadi hamba-hambanya yang beriman. Dan bagaimana cara bergaul dengan semua makhluk Allah, baik itu manusia maupun yang lainnya, hatta bergaul dengan binatang sekalipun, bergaul dengan lingkungan sekalipun, bergaul dengan rizki, bergaul dengan nikmat. Ini hidayah, petunjuk sangat mahal sekali. Karena petunjuk ini bukan produk akal manusia, bukan produknya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan produknya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, tapi petunjuk ini murni datang dari Sang Pencipta alam semesta, yang mana hidayah ini, petunjuk ini pertama-tama Allah hidayahkan kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Lalu hidayah ini Allah sampaikan melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam kepada semua utusan-utusannya, semua nabi-nabinya, terkhusus nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu nabi kita dan para rasulnya Allah menyampaikan hidayah Allah ini kepada umatnya masing-masing, sehingga turun-temurun petunjuk Allah ini melalui orang-orang yang terpercaya, dari mulai para sahabat-sahabat dan keluarga besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu hidayah Allah ini disampaikan oleh mereka kepada orang-orang yang setelahnya, yaitu para tabi'in, yang di dalamnya para tabi'in ada yang bernama Al-Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Ada yang bernama Al-Imam Malik bin Anas, yaitu Imam Maliki. Lalu hidayah tersebut disampaikan lagi kepada orang-orang yang setelahnya, yang disebut dengan para tabi'in, yang di dalamnya ada yang bernama Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang disebut dengan Imam Syafi'i, imam kita semua dan imam kebanyakan umat Islam di muka bumi ini, wabil khusus di Indonesia. Karena di dalam urusan ilmu syariat, ilmu agama, kebanyakan di muka bumi ini menganut kepada
apa yang diajarkan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i. Di Indonesia bisa disebut 99,9% yang bermadhab Imam Syafi'i. Dan di kalangan para tabi'in juga ada yang bernama Al-Imam Ahmad bin Hambal, yang disebut dengan Imam Hambali radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu setelah itu hidayah disampaikan oleh mereka kepada orang-orang yang setelahnya, murid-muridnya. Lalu oleh murid-muridnya disampaikan lagi hidayah dari Allah kepada murid-muridnya lagi. Lalu disampaikan lagi kepada murid-muridnya lagi. Disampaikan lagi kepada murid-muridnya lagi. Disampaikan lagi kepada murid-muridnya lagi. Sampailah kepada guru-guru kita, para ulama-ulama Islam yang ada di masa kita. Lalu para ulama-ulama Allah yang ada di masa kita yang terpercaya menyampaikan hidayah dari Allah ini kepada kita semua, sehingga kita mengenal kepada Allah, kepada utusan-utusan Allah, kepada segala yang wajib kita kenal, termasuk bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana cara bergaul dengan Allah, bagaimana cara bergaul dengan para utusan Allah, terkhusus Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara bergaul dengan semua kekasih Allah, bagaimana cara bergaul dengan semua makhluk Allah. Kita mengenal ini dari siapa? Dari guru-guru kita, para ulama-ulama kita yang dijadikan oleh Allah sebagai pelantara, sebagai wasilah untuk menyampaikan hidayah dari Allah Jalla Jalaluhu. Hakikatnya dari Allah, wasilahnya hidayah ini dari para ulama-ulama di masa kita. Maka diperintahkan kita semuanya manusia mencari ilmu dari para ulama-ulama Allah. Kita diperintahkan oleh Allah dalam Qur'annya bertanya tentang ilmu agama ini. Kepada siapa? Kepada para ulama-ulama Allah. Sehingga lahirlah pesantren-pesantren, lahirlah madrasah-madrasah agama Islam, lahirlah sekolah-sekolah dan universitas Islam, lahirlah majelis-majelis taklim seperti kita hadir sekarang ini. Lahirlah tabligh akbar. Demi apa itu semua diwujudkan? Demi mewujudkan perintah Allah, agar kita semua mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Karena petunjuk dari Allah ada wasilahnya yang Allah wujudkan, yang mau tidak mau kita semuanya harus mencari hidayah Allah tersebut dari wasilah-wasilahnya yang ada di masanya masing-masing. Kita semua juga harus faham, bukan cuma hidayah, rizki pun semua dari Allah. Namun
Allah jadikan di setiap masa sebagai wasilah-wasilah rizkinya yang Allah berikan kepada makhluknya, sehingga kita mencari rizki yang disebut dengan kasab. Ini adalah wasilah. Hakikat yang memberikan rizki adalah Allah. Rizki datang kepada kita bukan hasil usaha kita. Rizki datang kepada kita bukan hasil mikir kita. Rizki datang kepada kita bukan hasil kita sekolah ilmu ekonomi, sekolah ilmu bertani, sekolah ilmu berternak, sekolah ilmu perikanan dan sebagainya. Tidak. Tapi murni rizki itu Allah lah yang menciptakannya dan Allah lah yang menghadirkannya kepada kita. Namun begitulah yang disebut dengan sunnatullah, yaitu adat Allah, bahwa Allah menyampaikan kebaikan-kebaikannya, sengaja Allah menghadirkan wasilah-wasilahnya, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari wasilah-wasilah tersebut agar kita mendapatkan segala kebaikan Allah. Sehingga kita belajar ilmu ekonomi, kan? Sehingga kita datang ke guru-guru, pengajar-pengajar tentang ilmu bisnis, ilmu mencari rezeki yang halal, kan? Hadirlah sekolah-sekolah dan universitas, kan? Yang khusus membidangi tentang ilmu ekonomi. Itu dalam rangka kita mencari wasilah. Tapi kita harus yakin bahwa semuanya dari Allah, semuanya oleh Allah Jalla Jalaluhu. Begitu pula yang disebut tadi hidayah, bahwa hidayah adalah petunjuk yang datang murni dari Allah Jalla Jalaluhu. Namun sunnatullah, adat Allah di alam semesta ini, Allah menjadikan wasilah-wasilah hidayah tersebut. Maka Allah utus dari sebagian golongan manusia, ada yang dipilih oleh Allah dijadikan utusan-utusannya untuk dijadikan wasilah, yang menerima wahyu dari Allah secara langsung, dan manusia diperintahkan agar beriman percaya kepada utusan-utusan Allah, karena iman ini kunci untuk bisa menerima hidayah dari Allah. Tanpa percaya kepada utusan Allah, kita tidak akan mungkin bisa menerima petunjuk dari Allah. Tanpa percaya kepada utusan-utusan Allah, kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan segala hidayah-hidayah dari Allah Jalla Jalaluhu. Fahami oleh kita semua. Maka kepercayaan, yaitu iman kepada utusan Allah ini menjadi kunci utama. Tanpa iman tidak akan mungkin mendapatkan petunjuk dari Allah. Kenapa kita harus beriman kepada utusan-utusan Allah? Untuk mendapatkan petunjuk Allah. Dan
Fahami oleh kita semua. Pentingnya kepercayaan di dalam hati yang harus kita tanamkan. Tidak boleh ada keraguan bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang terakhir. Kenapa kita harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Karena kita manusia tidak dijadikan rasul oleh Allah, tidak dijadikan utusannya. Hanya sebagian kecil dari jumlah manusia yang dipilih oleh Allah menjadi utusannya. Selainnya diperintahkan oleh Allah supaya beriman kepada utusan-utusannya dan mengambil hidayahnya dari utusan-utusannya. Fahami bahwa sejarah hidayah dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan di zaman para rasul-rasul Allah sampai kepada kerasulan terakhir, yakni zaman kerasulan Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah hidayah itu tidak bisa didapat oleh manusia dan bangsa jin kecuali dari utusan-utusan Allah. Setelah mereka percaya kepada utusan-utusan Allah, bahwa mereka utusan-utusan Allah adalah utusan-utusan Allah dengan sebetul-betulnya. Pahami oleh kita. Jadi tanpa iman tidak mungkin mendapatkan petunjuk Allah. Dan petunjuk Allah ini termahal dari segalanya. Di antara deretan nikmat dan deretan pemberian Allah, deretan kebaikan Allah, tidak ada yang paling mahal kecuali hidayah. Kenapa? Pertama, bahwa semua pemberian Allah dalam kehidupan manusia di dunia ini tidak lama masanya, akan sirna dan manusia diseret oleh Allah ke alam kehidupan, alam barzakh. Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau. Baik karena faktor-faktor penyebab yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui, semua manusia di zaman sekarang ini takut dengan corona. Kenapa? Takut mati. Padahal yang tidak kena corona juga mati. Iya kan? Manusia takut dibunuh. Takut apa? Ya takut mati. Padahal yang membunuh pun juga mati. Kan? Karena Allah menakdirkan, ingat, Allah menghendaki bahwa kehidupan manusia semuanya tidak lama di muka bumi ini. Bahkan di dalam sabda Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinyatakan oleh beliau bahwa umur manusia, ya, dari masa beliau diutus sampai hari kiamat, beliau mengisyaratkan ma baina sittin wa sab'in, galib-galibnya antara 60-70 tahun. Kan? Maka kematian bukan sesuatu yang harus kita takuti, tapi kematian adalah sesuatu yang pasti yang harus kita persiapkan untuk itu.
kita harus persiapkan untuk itu. Apa artinya kita harus persiapkan untuk kematian? Artinya karena kita semuanya percaya bahwa setelah kehidupan manusia di dunia yang singkat ini ada kehidupan di alam kubur. Sampai hari kiamat manusia hidup di alam kubur. Setelah itu kepada kehidupan akhirat, yakni setelah hari kebangkitan dari alam kubur, maka hiduplah manusia dalam alam akhirat yang mana tidak ada lagi akhir kehidupan manusia kecuali akhirat. Maka disebut akhirat. Akhirat itu akhir. Akhiroh. Akhirat itu kan pakai tak. Tak marbutoh. Kalau taknya dibuang ya akhir. Gitu kan? Alam akhirat itu yaitu alam akhir. Akhir kehidupan manusia itu adalah kehidupan yang abadi di alam itu. Dan kita percaya bahwa kehidupan di alam tersebut ada yang mendapatkan nikmat dan ada yang mendapatkan siksaan Allah. Kita percaya bahwasanya segala perbuatan kita baik dan buruk akan dibalas oleh Allah di alam itu. Segala amal perbuatan yang baik akan Allah balas dengan warna-warni kebaikan Allah di alam itu. Segala keburukan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan di dunianya akan dibalas oleh Allah dengan warna-warni keburukan di alam itu. Yang disebut alam akhirat. Yang di alam akhiratlah ada yang disebut dengan surga, yaitu satu alam yang segalanya nikmat yang khusus disediakan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang percaya kepada Allah dan percaya kepada utusan-utusannya. Yang melakukan warna-warni ibadah kepada Allah yang Allah ajarkan melalui utusan-utusannya, yang melaksanakan sholat, saum, Ramadan, zakat, haji, bersilaturahmi, mencari ilmu, membaca Quran, berzikir, dan juga menolong sesama, bersedekah, berjariah, warna-warni kebaikan yang dilakukan. Ini yang disebut dengan amal saleh. Termasuk kita semua hadir pada saat ini di dalam melakukan amal saleh yang kelak akan dibalas oleh Allah dengan warna-warni kebaikan. Jangan dianggap bahwa kita melangkahkan kaki ke majelis seperti ini tidak akan ada balasannya kelak. Tidak. Setiap langkah demi langkah semua akan dibalas dengan warna-warni kebaikan kelak oleh Allah. Bahkan dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita menyatakan orang yang melangkahkan kaki ke majelis ilmu seperti sekarang ini, ghufira lahu qabla an yakhtua, diampuni dosa-dosanya sebelum melangkahkan kakinya dari rumahnya ke sini. Ini pernyataan utusan Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mau hadir ke majelis ilmu seperti ini, mendapatkan apapun nikmat di majelis seperti ini, makanan, minuman,
kan? Maka kematian bukan sesuatu yang harus kita takuti, tapi kematian adalah sesuatu yang pasti yang harus kita persiapkan untuk itu, kan? Kita harus persiapkan untuk itu. Apa artinya kita harus persiapkan untuk kematian? Artinya karena kita semuanya percaya bahwa setelah kehidupan manusia di dunia yang singkat ini ada kehidupan di alam kubur. Sampai hari kiamat manusia hidup di alam kubur. Setelah itu kepada kehidupan akhirat, yakni setelah hari kebangkitan. Dari alam kubur maka hiduplah manusia dalam alam akhirat, yang mana tidak ada lagi akhir kehidupan manusia kecuali akhirat. Maka disebut akhirat. Akhirat itu akhir, akhiroh. Akhirat itu kan pakai tak marbutoh. Kalau taknya dibuang ya akhir, kan? Alam akhirat itu yaitu alam akhir. Akhir kehidupan manusia itu adalah kehidupan yang abadi di alam itu. Dan kita percaya bahwa kehidupan di alam tersebut ada yang mendapatkan nikmat dan ada yang mendapatkan siksaan Allah. Kita percaya bahwasanya segala perbuatan kita baik dan buruk akan dibalas oleh Allah di alam itu. Segala amal perbuatan yang baik akan Allah balas dengan warna-warni kebaikan Allah di alam itu. Segala keburukan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan di dunianya akan dibalas oleh Allah dengan warna-warni keburukan di alam itu, yang disebut alam akhirat. Yang di alam akhiratlah ada yang disebut dengan sorga, yaitu satu alam yang segalanya nikmat yang khusus disediakan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang percaya kepada Allah dan percaya kepada utusan-utusannya. Yang melakukan warna-warni ibadah kepada Allah yang Allah ajarkan melalui utusan-utusannya, yang melaksanakan sholat, saum, Ramadan, zakat, haji, bersilaturahmi, mencari ilmu, membaca Quran, berzikir, dan juga menolong sesama, bersedekah, berjariah, warna-warni kebaikan yang dilakukan. Ini yang disebut dengan amal saleh. Termasuk kita semua hadir pada saat ini di dalam melakukan amal saleh yang kelak akan dibalas oleh Allah dengan warna-warni kebaikan. Jangan dianggap bahwa kita melangkahkan kaki ke majelis seperti ini tidak akan ada balasannya kelak. Tidak. Setiap langkah demi langkah semua akan dibalas dengan warna-warni kebaikan kelak oleh Allah. Bahkan dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita menyatakan orang yang melangkahkan kaki ke majelis ilmu seperti sekarang ini, ghufira lahu qabla an yakhtua, diampuni dosa-dosanya sebelum melangkahkan kakinya dari rumahnya ke sini.
Ini pernyataan utusan Allah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mau hadir ke majelis ilmu seperti ini, mendapatkan apapun nikmat di majelis seperti ini, makanan, minuman, walaupun semewah apapun, umpamanya kita mendapatkan ada amplop kayak ada apa kayak kebaikan orang, kebaikan Allah jauh lebih baik. Sebelum kita melangkahkan kaki sudah diampuni dosa kita oleh Allah. Dan di alam akhirat ada yang disebut dengan neraka. Na'udzubillah min dzalik, ya ini alam kehidupan yang terakhir yang Allah canangkan khusus bagi manusia-manusia yang tidak percaya kepada Allah, yang tidak percaya kepada utusan-utusan Allah. Yang disebut dengan kafir. Kafir itu bahasa Arab. Arti kafir apa? Arti kafir itu lawan mukmin. Kufur lawan iman. Artinya iman percaya. Kalau kafir ya tidak percaya. Orang yang tidak percaya namanya apa? Ya kafir. Orang percaya namanya mukmin. Nah, maka kita wajib bersyukur kepada Allah bahwa kita dipilih oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang beriman dalam hati kita kepada Allah, yang beriman percaya hati kita kepada utusan-utusan Allah, terkhusus kepada Nabi terakhir Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan iman inilah kita bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah. Yang datang petunjuk ini dari sebelah sana langit ketujuh. Pahami? Bukan dari akal, bukan dari kertas, bukan dari manusia, bukan dari malaikat, tapi dari Allah Jalla Jalaluhu wahda. Ciptaan Allah yang mana yang lebih beruntung ketimbang manusia yang mendapatkan petunjuk dari Sang Pencipta alam semesta dalam segala gerak-gerik kehidupannya? Allah. Sehingga di dalam menggunakan alam pikirannya, alam hatinya, perasaannya selalu mengikuti petunjuk Tuhannya. Sehingga di dalam ucapannya, di dalam perbuatan jasadnya, dalam etika dan peradabannya selalu mengikuti petunjuk Tuhannya. Tidak mengikuti hawa nafsunya sendiri, tidak. Tidak mengikuti bisikan-bisikan setan, tidak. Tidak mengikuti pemikiran A wala B, tidak. Ulama-ulama Allah tidak ada yang ngarang agama. Para utusan Allah tidak ada yang ngarang hidayah. Al-Quran, Al-Injil, Az-Zabur, At-Taurat dan kitab-kitab samawi yang Allah hidayahkan kepada utusan-utusannya dulu, semuanya bukan karangan para utusan-utusan Allah, murni petunjuk Allah. Murni petunjuk Allah. Pahami? Beda dengan ilmu-ilmu selain daripada ilmu agama. Selain daripada ilmu agama, itu adalah produk akal, kan? Hasil observasi. Tuh. Otak manusia ini yang berjalan. Kita belajar apa? Belajar apa saja tentang ilmu keduniaan, kan? Itu produk akal manusia. Jadilah sekolah-sekolah, jadilah universitas,
Keilmuan-keilmuan yang diajarkan semua produk siapa? Produk manusia. Adapun ilmu din, ilmu Islam, ilmu agama Islam ini khusus produk Rabbul Alamin. Produknya Allah Jalla Jalaluhu wahda. Sehingga malaikat, para utusan Allah, para nabinya Allah tidak ikut campur dalam urusan hidayah. Beliau semua hanya menjalankan manut kepada hidayah dan hanya menyampaikan hidayah Allah kepada yang lainnya. Lalu setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, datanglah para ulama-ulama Allah yang terpercaya di setiap masa, sehingga datanglah masa kehidupan kita yang mana di dalam kehidupan kita pun ada ulama-ulama Allah yang terpercaya, sehingga kita wajib mencari ilmu Allah, hidayah dari Allah melalui guru-guru kita. Jadi kita yang disebut tolabul ilmi, yang disebut hadir dalam majelis ilmu, mencari hidayah Allah semua. Gak ada kiai, gak ada ustadz, gak ada dai, tidak ada ajengan yang bikin hidayah. Para ulama juga sama menjalankan hidayah, mengikuti hidayah dan menyampaikan hidayah. Maka hidayah Allah ini sangat mahal sekali. Dunia dan seisinya semuanya tidak berharga ketika dihadapkan kepada hidayah. Karena dunia seisinya nikmat yang sangat singkat sekali. Dan setelah manusia digiring oleh Allah dari kehidupan dunia, kehidupan kubur, maka manusia tidak mendapatkan lagi nikmat dunia. Cerita kita punya tanah, cerita kita punya rumah, cerita kita punya Masya Allah mobil, cerita kita jadi pejabat, cerita semua cerita nikmat dunia akan sirna dalam waktu dekat. Jangan dibanggakan itu semua, karena bagi akal yang sehat tidak patut berbangga-bangga dengan sesuatu yang akan hilang. Yang harus dibanggakan adalah sesuatu yang kekal. Ya kan? Pahami oleh kita semua. Maka siapa orang yang membangga-banggakan sesuatu yang akan hilang, itu menunjukkan bahwa akalnya ada yang kurang. Paham? Paham. Saya bangga dengan jabatan saya bangga dengan kekayaan saya bangga dengan apa? Hah? Yang kita banggakan sebentar lagi hilang. Numpuk sertifikat tanah ratusan hektar, ribuan hektar, puluhan ribu hektar tanah kita, semuanya tidak akan lama. Sampai kita berani bermusuhan dengan saudara kita sendiri gara-gara sejengkal tanah. Dikandung oleh ibu kita, sama-sama satu kandungan, tapi setelah ke dunia kita berani bermusuhan sampai padu di pengadilan gara-gara sejengkal tanah. Padahal yang sejengkal tanah yang puluhan hektar, ratusan hektar, semuanya tidak akan lama. Kenapa kita mempermusuhkan sesuatu yang akan kita tinggalkan? Kenapa kita membangga-banggakan sesuatu yang akan kita tinggalkan, yang akan hilang? Yang harus dibanggakan itu hidayah. Yang harus dibanggakan itu kita, Masya Allah, bisa ibadah kepada Allah.
Yang harus dibanggakan itu kita bisa hadir dalam majelis ilmu, bisa sholat, bisa zakat, bisa saum, bisa haji, bisa berzikir, bisa bersolawat kepada Nabi, banggakan. Bisa baca Quran, banggakan. Pahami? Kenapa? Karena hidayah ini Allah jadikan sebagai wasilah bagi manusia, bagi bangsa jin, wasilah untuk meraih keselamatan, kebahagiaan, keberuntungan, nikmat dan kemuliaan yang abadi di akhirat kelak. Hanya dengan hidayah, tidak dengan selainnya. Kita jadi orang kaya tidak akan mendapatkan kekayaan nanti. Kita jadi pejabat tinggi tidak akan menjadi pejabat nanti. Hah? Pahami? Kita sekarang jadi ilmuwan tidak akan jadi ilmuwan nanti, enggak. Kita jadi profesor, doktor, insinyur sekarang tidak akan menjadi profesor, doktor nanti, enggak. Kita di alam akhirat itu jadi orang bodoh. Kita cerdas di dunia, tahu itu, tahu ini, ya dunia kan sudah tidak ada dunianya juga. Kan kitanya juga sudah di alam kubur. Lalu mau bicarakan apa sama malaikat munkar nakir? Kita membangga-banggakan saya ini profesor di hadapan malaikat munkar nakir? Lah. Tahu apa kita sebagai profesor di dunia ketika kita sudah ada di alam kubur? Tahu apa ketika profesor kita di dunia ketika kita sudah ada di alam akhirat kelak? Allah yang menjadi keselamatan kelak, yang menjadi nikmat kelak, yang menjadi kemuliaan kelak yang abadi sampai kita hadir di surga insya Allah, adalah hidayah yang kita dapatkan di dunia ini, petunjuk di dalam hati kita. Maka petunjuk ini syukuri, harus banyak memuji Allah dengan hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Saya, istri saya, suami saya, anak-anak saya, cucu-cucu saya, alhamdulillah beriman kepada Engkau ya Rabb. Orang tua saya, kakek saya, nenek saya, leluhur saya, alhamdulillah semua beriman kepada Engkau ya Rabb. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Renungkan terus dalam hati kita ini. Kita harus sering merenung tentang hebatnya anugerah Allah. Silakan kita bersyukur ketika kita mendapat uang 100 juta, 200 juta, alhamdulillah. Bisa menjual tanah, alhamdulillah. Dapat arisan, alhamdulillah. Dapat laba, bati, dagang, alhamdulillah. Tapi itu nikmat, walaupun kita syukuri, walaupun kita terima, tidak akan lama. Ketika kita mendapatkan hidayah dari Allah, ini adalah kenikmatan, kan? Anugerah yang menjadi wasilah, anugerah yang abadi kelak. Hanya dengan hidayahlah kita akan mendapatkan nikmat yang abadi. Hanya dengan hidayahlah kita akan mendapatkan derajat yang tinggi kelak, terhormat nanti di hadapan semua para kekasih Allah, di hadapan semua hamba-hamba Allah pada hari kiamat kelak. Kalau kita mendapatkan hidayah di dunia, maka hidayah ini harus kita cari, usahakan. Hidayah ini harus kita jaga. Hidayah ini harus kita sempurnakan. Hidayah ini harus kita sebarkan agar semakin banyak manusia-manusia yang kelak pada hari kiamat mendapatkan nikmat, mendapatkan karunia dan keberuntungan yang abadi.
Para ulama kenapa terus siang dan malam berjuang berdakwah, bikin pesantren, membangun majelis ta'lim, membangun tabligh akbar dan sebagainya semampunya. Untuk apa para ulama berbuat seperti itu? Karena para ulama sayang agar semua manusia mendapatkan kenikmatan yang abadi. Mari kita berpikir sejenak, untuk apa ulama ini berdakwah? Apakah berdakwah untuk cari duit? Semua umat Islam pasti tahu bahwa berdakwah ini perintah Allah yang harus dijalankan tanpa pamrih. Tidak boleh di dalam hati punya keinginan diberi bahwa ketika kita menyebarkan hidayah ini, kita ingin mendapatkan amplop, ingin mendapatkan penghormatan manusia, bahkan ingin mendapatkan terima kasih dari manusia. Tidak boleh. Tidak boleh. Makanya Allah memberikan kaidah di dalam Quran, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah oleh kalian man, orang-orang la yas'alukum ajran, yang tidak meminta buruh dari kalian. Ketika menyampaikan hidayah dari Allah, mereka tidak meminta buruh dari kalian. Tidak. Pahami oleh kita. Pahami oleh. Ya. Maka ulama dari mulai mencari ilmu, mesantren puluhan tahun sampai jadi ulama, terus berdakwah, tidak mencari duit. Apa yang dicari oleh ulama? Yang dicari oleh ulama adalah ridhonya Allah. Yang dicari oleh ulama adalah ridhonya Allah. Dan atas dasar kasih sayang yang Allah tanamkan dalam hati para ulama, sayang kepada semua manusia agar mendapatkan keberuntungan yang abadi kelak, sehingga siap berkorban ulama ini, walaupun dicaci, dimaki, ditentang, didustakan, dan juga dimusuhi. Tidak peduli, silakan kalian memusuhi saya, silakan kalian mendustakan saya, tapi saya tidak akan berhenti menyayangi kalian. Saya tetap akan hadir di tengah-tengah kalian. Saya akan tetap menyampaikan hidayah Allah kepada kalian. Saya tidak berharap dari kalian buruh, tidak berharap dari kalian kebaikan kalian karena hidayah yang saya sampaikan kepada kalian. Lah, tidak. Yang saya harapkan adalah ridha Allah. Saya bikin pesantren bukan bisnis. Saya bikin majelis taklim bukan cari keuntungan dunia. Saya bikin tabligh akbar bukan mencari duit, bukan mencari popularitas, ingin menjadi orang sohor. Lah, berdakwah pakai streaming. Ini ada streaming Asy-Syifa. Bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan kalau mau mendengarkan dakwah di Asy-Syifa TV di FB. Silahkan Asy-Syifa TV, lihat di FB. Ya. Apakah mau cari duit? Tidak. Klik subscribe. Mau cari duit? Tidak. Lah. Dan apa yang dicari? Agar semua manusia masuk surga, agar semua manusia mendapat nikmat yang abadi, agar semua manusia mendapatkan kasih sayang Allah, agar semua manusia diampuni dosanya oleh Allah, agar manusia ditinggikan derajatnya oleh Allah, agar manusia mendapatkan keselamatan dari segala ancaman-ancaman kelak, dari segala keburukan-keburukan. Allah, betapa sayangnya para ulama kepada umatnya. Begitulah ulama, karena ulama adalah pewarisnya Nabi.
Kalau dulu para nabi itu berdakwah karena rahmah, karena sayang kepada manusia, begitu pula ulama setelahnya berdakwah karena sayang kepada manusia. Pahami? Hayati oleh kita. Guru kita di sini, kan? Kalau mau menjadi ekonom gampang, tapi memilih hadir di sini. Padahal beliau di sini, guru kita di tengah-tengah kita ini, ya kan? Kalau mau punya tanah yang lebih luas daripada tanah yang ada di sini, enteng. Bahkan dilarang oleh keluarganya untuk tinggal di sini. Kan? Tanah luas. Kalau mau jadi pengusaha sukses juga bisa. Berapa banyak pengusaha-pengusaha sukses gara-gara mendapatkan bimbingan beliau, itu kan? Allah. Untuk apa beliau hadir di tengah-tengah kita? Cari apa? Cari apa? Mari kita pikirkan, ulama itu hadir di tengah-tengah umat bukan cari untung dunia dari umat, bukan cari popularitas dari umat, bahkan harus bersabar menghadapi keburukan akhlaknya umat kepadanya. Tapi justru karena sayang kepada umat, rahmatan lil ummah, rahmatan lil ummah, yang disebut rahmatan lil alamin, karena sayang. Karena sayang. Maaf, saya datang dari Sumedang, telepon beliau, dan karena sudah janji kepada Bapak, ini nih di hadapan kita, siapa? Bapak Wahyu. Ketika ngobrol di rumahnya dan guru kita waktu pengajian kemarin. Nah, terus Buya bilang, Buya akan datang nanti. Akan datang nanti. Langsung telepon, langsung hubungi ke guru kita. Insyaallah Buya akan datang nanti. Sediakan jadwal, kan? Sediakan jadwal khusus untuk di mana? Untuk bertemu dengan saudara-saudara Buya di Pangandaran ini. Ya, di mana ini? Di Cimurutu ini. Ya, masuknya Cilacap apa mana? Cilacap ini. Ya kan? Silahkan Buya harus hadir di mana diatur oleh guru kita. Alhamdulillah bisa ada di tengah-tengah semuanya. Sengaja Buya sengaja sambil bawa keluarga di pantai Pangandaran, kan? Ini namanya sambil menyelam, minum air, membahagiakan keluarga dan sebagainya. Pantai, kan? Ke sana. Dan mungkin orang-orang menyangka Buya senang ke pantai. Lah, ya, tidak. Tapi Buya senang bisa berkumpul dengan kalian semuanya. Buya bahagia bisa berkumpul di tengah-tengah kalian semuanya. Dan Buya akan memenuhi janji Buya kepada Bapak Wahyu ini, bahwa Buya akan datang. Waktu dicari, oh ini ada yang tepat nih. Alhamdulillah. Karena sangat padatnya jadwal setiap malam. Sengaja, pokoknya jangan diganggu. 2 malam 3 hari jangan diganggu. Sekretaris Buya bagian undangan, kosongkan. Tidak boleh diganggu. Untuk apa? Untuk saudara-saudara kita yang ada di Cilacap. Dan alhamdulillah bahagia sekali. Karena pertemuan ini pertemuan atas nama hidayah. Pertemuan ini pertemuan yang dikondisikan oleh Allah Rabbul Alamin atas nama kasih sayangnya Allah, atas nama kecintaannya Allah, atas nama kasih sayang dan kecintaannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan ajakan Buya, ya, dalam muqaddimah pertama tadi, bahwa kita mari bersama-sama memuji kepada Allah. Renungkan betapa besar makna
perkumpulan ini. Betapa hebat makna pertemuan ini untuk kelak nanti pada hari kiamat. Jangan berbicara untuk dunia. Kalau berbicara untuk dunia, nanti orang tanya, dapat apa kamu hadir di pengajian? Dapat apa kamu mesantren? Dapat apa kamu cari ilmu? Dapat apa kamu ngikuti, ngejar-ngejar guru kamu? Dapat apa kamu ngaji? Dapat apa kamu baca sholawat? Dapat apa? Dunia semua akan sirna. Saya sekarang akan berbalik tanya kepada kamu, dapat apa kamu menghabiskan siang dan malam mencari duit? Ya saya dapat duit, lalu mati. Bukan begitu? Kamu habiskan umur kamu untuk apa? Cari gelar, lalu mati. Bukan begitu? Kamu habiskan segala kemampuanmu untuk punya jabatan tertinggi di dunia ini, lalu mati. Bukan begitu? Kalau kamu bertanya kepada saya untuk apa, untuk apa, untuk apa, saya akan bertanya kepada kamu, untuk apa kamu habiskan umurmu mengerahkan segala kemampuanmu? Kaki kamu jadikan kepala, kepala jadikan kaki, siang malam banting tulang. Allah, istilah orang Sunda tisuk-suruk tidung-dung. Coba ujungnya mati. Untuk apa? Lalu setelah mati kamu akan dapatkan nanti dari hasil segala perjuanganmu ini akan mendapatkan nikmatnya kelak? Lah, tidak. Tapi justru ketika kamu melangkahkan kaki ke majelis ilmu, kumpul dengan ulama, kumpul dengan orang-orang soleh, berzikir bersama kepada Allah, kamu berjamaah sholat, kamu saum Ramadan, kan? Kamu melaksanakan haji, kamu menolong sesama karena Allah. Ketika kamu bisa melakukannya, maka kamu akan mendapatkan segalanya nanti. Jangan berbicara di mana? Di dunia. Karena di dunia yang soleh mati, yang tidak soleh mati, yang tukang ngaji mati, yang tukang mabok sama semuanya. Sama semuanya mati. Yang dibicarakan oleh para utusan Allah bukan dunia, kelak akhirat. Maka Nabi diingatkan oleh Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Wahai kekasihku Muhammad, walal akhiratu, demi keagunganku, demi kegagahanku, bahwasanya akhirat khairun laka, lebih baik bagimu minal ula, ketimbang dunia. Allah mengingatkan kepada Nabi kita. Dalam ayat lain, walal akhiratu khairun wa abqa, demi akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dunia itu tidak kekal. Allah, maka bersabarlah kita wahai hamba-hamba Allah. Ketika kita repot, puyeng, capek dalam beribadah kepada Allah, dalam berjuang di jalan Allah, dalam mencari ilmu Allah, melangkahkan kaki hadir di majelisnya ilmu Allah, berzikir bersama para ulama di majelisnya ilmu Allah, bersabar. Kerepotan kita tidak akan lama. Allah akan ganti dengan kenikmatan yang abadi. Allah akan ganti dengan kekayaan yang tidak akan ada kurangnya nanti. Allah akan ganti dengan penghormatan kepada kita setinggi-tingginya di hadapan para malaikatnya dan di hadapan makhluknya kelak. Allah, jangan dianggap tidak mendapatkan apa-apa, tapi yang kita dapatkan jauh lebih besar daripada yang mereka ahli ekonomi dapatkan, yang mereka para politikus dapatkan. Yang mereka ahli dunia dapatkan, bahwa yang kita dapatkan dalam beriman dan beramal soleh. Ingat,
jauh lebih baik. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Nah, ini ya yang ingin Buya sampaikan kepada saudara-saudara Buya di sini. Semoga kalimat ini manfaat. Nah, Buya meninggalkan rutinan yang hari Senin sore. Besok punya rutinan khusus hari Selasa sore juga. Sengaja ditinggalkan dulu, sengaja diwakilkan dulu kepada yang lain. Dan demi siapa? Demi kalian semuanya. Semoga silaturahmi kita kekal sampai surga. Kita bisa berkumpul di sini, bisa berkumpul nanti di kubur. Bisa berkumpul nanti kelak ketika bangkit dari alam kubur. Dan bisa berkumpul di surga bersama-sama. Semoga Allah ridha kepada kita. Semoga Allah sayang kepada kita. Semoga Allah terus menghidayahi kita kepada segala hal yang Allah cintai dan yang Allah ridhai. Semoga Allah menjaga hidayah ini. Semoga ketika kita mati kita ada dalam hidayahnya. Ketika kita mati kita ada dalam mengabdi kepadanya. Ketika kita mati kita berada dalam syukur kepadanya. Ketika kita mati kita berada dalam mengingatnya, mengagungkannya, mencintainya. Semoga kita juga bisa berkumpul dengan Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya kelak. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan segala urusan kita semua dilancarkan oleh Allah, umur kita dipanjangkan oleh Allah, dan kita dilimpahi rizki yang halal, yang baik, yang barokah, yang gampang, dikasih teman hidup, suami, istri, dan keturunan yang soleh solehah semua, dan dikasih jabatan yang berkah. Dan semoga Allah menyelamatkan kita, menjauhkan kita dari segala bala, dari segala musibah, dari segala fitnah, dari segala wabah, terutama corona. Semoga cepat diangkat oleh Allah. Dari segala penyakit, dari segala kesulitan, dari segala kerugian, dari segala kecelakaan, dari segala kehinaan, terutama dari godaan setan, dari kejelekan hawa nafsu, dari tipuan dunia. Semoga kita semua dan keluarga kita dan semua orang-orang yang kita cintai dijadikan oleh Allah sebagai ahli keselamatan, ahli kebahagiaan, ahli kemuliaan yang hakiki dan abadi, dengan keagungan Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Semoga Allah menutupi semua aib kita. Semoga Allah menyelamatkan dan membahagiakan kita di dunia dan di akhirat kita semua. Begitu pula keluarga kita, orang tua kita, leluhur kita, guru-guru kita, murid-murid kita, keturunan kita sampai akhirnya, dan semua saudara-saudara kita yang beriman dimanapun dan kapanpun berada. Bisirri asraril Fatihah. Sekian yang bisa Buya sampaikan. Insya Allah kita akan bertemu kembali kapan? Besok malam di mana? Di Cikadip. Dari sini berapa kilo? 6 kilo dari sini. Mudah-mudahan kita bawa anak-anak kita, bawa saudara-saudara kita, ajak teman-teman kita untuk besok hadir. Ya, insya Allah panjang umur semuanya. Ya, sekian, wassalamualaikum.